Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallah. 174 ya Pak. Kosakata yang baru bunyinya yakuluna. Akala yakulu artinya makan. Karena dia berawalan ya, berakhiran wawun nun, maka kata kerja makan ini pelakunya adalah mereka. Butuni, kosakata yang kedua, butuni berasal dari kalimat batnun. Batin, butun. Butun artinya apa? Perut. Ada yang mau mencoba menerjemahkan? Fi butunihim, dalam perut mereka. Nanti ada kalimat ma, nanti ketemu kalimat ilah. Nah, itu ini apa namanya? Maka bermakna kecuali. Ma yang bertemu kecuali maka bermakna tidak. Pak Haji Rahmat, yuk. Yaktumuna, katama yaktumun, menyembunyikan, betul. Yang Allah turunkan. Mereka menukarnya ya. Terus ulaika, mereka itu kallama yukallimu, berbicara. Yuzaki, zakat, bersih, membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nilainya 89,5. Mantap ya.
Innalladzina inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan. Kalau digabung ya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallah menyembunyikan apa-apa yang Allah telah turunkan minal kitabi yaitu al-kitab. Yang Allah turunkan itu apa? Minal kitabi di antaranya adalah al-kitab. Wa yastaruna kalimat yastarun ini sama kalimat yaktumun sama enggak, Pak? Sama dalam hal apanya? Berawalan ya, berakhiran wawunun, sama. Itu. Maka terus kemudian kalimat wa ini nanti larinya ke sini. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab innalladzina yashtaruna bihi samanan qalila. Jadi orang-orang yang menyembunyikan dan orang-orang yang menjual atau membeli, menukar gitu aja ya. Orang-orang yang menukarnya, nya itu apa? Hi yang dimaksud di sini apa? Ma anzalallahu minal kitab gitu. Jadi wa yastaruna bihi, hi itu adalah ma anzalallahu minal kitab. Samanan qalila dengan harga yang sedikit. Ulaika mereka itu. Kenapa harus ada merekanya, Pak? Ulaika. Kenapa harus ada merekanya? Karena kalimat ulaika itu kata tunjuk untuk jamak. Kalau mufradnya apa? Itu apa? Dzalika gitu ya. Kalau dzalika yang ditunjuk satu. Kalau ulaika yang ditunjuk jamak. Ulaika ma yakuluna fi butunihim. Kalau diterjemahkan satu-satu ya tidaklah mereka memakan fi butunihim dalam perut-perut mereka. Nah, kalimat butun itu jamak dari kalimat batnun. Batnun artinya perut. Kalau dada apa? Sodrun. Nanti dijamakkan menjadi sudur. Makanya kalimat fa'lun itu jamaknya adalah fu'ulun. Kolbun jamaknya kulubun. Bukan kuluban ya Pak, kulubun. Batnun butun fi butunihim dalam perut-perut mereka illan naro kecuali api neraka, kecuali api neraka. Maksudnya apa? Terjemahan bebasnya apa? Ini kan kalau diterjemahkan satu-satu kan mereka itu tidaklah mereka makan di dalam perut mereka kecuali api neraka. Berarti gimana, Pak? Kalau ma ketemu illa itu artinya ma itu tidak. Tapi tidak di sini dikecualikan. Berarti bermakna hanya. Mereka itu hanya api neraka yang mereka makan di dalam perut mereka. Wala yukallimuhumullah. Lafal Allah harokatnya dhammah. Berarti Allah menjadi apa? Menjadi subjeknya. Menjadi subjek dari apa? Dari kata apa? Yukallimu. Dari kalimat yukallimu ini. Jadi dan Allah tidak berkalam pada mereka yaumal qiyamati. Kalau kalimat yaum kok huruf terakhirnya itu fathah, nih fathah, maka dia bermakna fi. Walaupun nggak ada fi-nya.
Maksudnya itu bermakna mengandung makna suatu waktu. Isim zaman namanya. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak berkalam pada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, kalimat padanya itu dari mana? Dari huruf fathahnya mim, ya, yang menyimpan kata fi. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak yuzakki, zakka yuzakki, membersihkan. Antara kalimat la yukallimu dengan la yuzakki sama enggak, Pak? La yukallimu dengan la yuzakki sama. Sama apanya, Pak? Sama-sama berawalan yu. Itu ya, pokoknya yang jadi perhatian sama-sama berawalan yu. Berarti orang yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Nah, itu di situ ada lafal Allah yang tersimpan tuh. Lafal Allah yang tersimpan di dalam kalimat yuzakki. Kalimat yukallimu dan yuzakki itu dhamirnya apa? Dhamirnya dia. Dia itu adalah huwa. Nah, huwa itu adalah ini. Huwa itu adalah Allah. Taunya dari mana? Huwa itu apa? Isim, mufrad, mudzakkar. Allah itu isim, mufrad, mudzakkar. Sama loh. Jadi kalimat Allah digantikan dengan lafal huwa. Huwa tersimpan di dalam kalimat yukallimu dan yuzakki. Ya, Pak ya? Huwa tersimpan di dalam kalimat yuzakki ini. Tersimpan di sini. Taunya dari mana? Dari kalimat yu-nya ini. Ini. Wala yuzakkihim, dan dia tidak membersihkan mereka. Dia itu siapa? Allah. Walahum, dan bagi mereka. Ini mereka siapa? Mereka siapa? Alladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila. Orang-orang yang menyembunyikan kitab-kitab yang Allah turunkan dan orang-orang yang menukarnya dengan harga sedikit. Wala yuzakkihim, dan dia tidak membersihkan mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa. Kalimat adzabun ada tanwinnya nih. Ada tanwinnya, dhammah tanwin, bunyinya bun. Ketemu kata kalimat yang berakhiran dhammah tanwin lagi. Berarti yang kedua ini adalah sifat. Berarti boleh ditambahi yang. Adzabun, siksa. Alimun, yang pedih. Alimun, yang pedih. Diulangi bareng ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma anzalallahu, apa-apa yang Allah turunkan, minal kitabi, dari Alkitab, maksudnya sebagian dari Alkitab. Wa yastaruna, dan mereka menukar bihi, dengannya, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika,
mereka itu mayakuluna, tidaklah mereka memakan fi butunihim dalam perut-perut mereka illan naro, kecuali api neraka, wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak berkalam pada mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidaklah dia membersihkan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ulaika, mereka itu. Nah, ini harus ada kalimat merekanya, karena setelah ulaika pasti jamak. Itu. Ulaika, mereka itu. Oh, ini udah biru semua ini. Ya Pak, coba. Ibarat orang lagi belajar sepeda, ya kadang-kadang dituntun, kadang-kadang dilepas. Ya Pak, ulaika. Istarau, yang menukar. Betul. Iya. Fama asbarohum, sober. Kalau sobrun artinya sabar, kalau asbaro sangat sabar. Maka dalam penerjemahan nanti gini, fama asbarohum alannar, maka alangkah sabarnya mereka atas api neraka. Ini gaya bahasa ya, Pak. Langsung dinilai. Iya. Jadi ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang. Ini orang yang dimaksud orang-orang ini siapa? Ulaika itu siapa? Ini melanjutkan semuanya yang tadi. Orang-orang yang istarau, ada wawu alifnya nih, berarti menunjukkan jamak, bermakna telah. Istarau, mereka telah menukar. Ad-dolalata, menukar apa? Ad-dolalata, kesesatan. Ini saya lingkari harokat fathah akhirnya. Bil huda, dengan petunjuk. Jadi kalimat ad-dolalah itu lawan kata dari al-huda. Al-huda artinya hidayah, petunjuk. Ad-dolalata tersesat atau kesesatan. Wal adzaba, ada fathah lagi. Wal adzaba, dan azab, siksa. Lawan katanya apa? Bil maghfirati, dengan ampunan. Ini ad-dolalata bil huda, ada binya. Wal adzaba bil maghfirati, ada binya juga. Gitu ya. Artinya kalimat wal adzaba bil maghfirah itu dikembalikan kepada kalimat ulaikal ladzinastaru. Jadi ulaikal ladzinastaru ad-dolalata bil huda, ulaikal ladzinastaru al adzaba bil maghfirah. Dia Pak. Jadi karena di sini ada wawu nih. Wawu namanya wawu atof. Wawu yang fungsinya untuk menyambung kalimat yang sebelumnya. Jadi ada dua. Pertama ad-dolalata bil huda, yang kedua ada al-adzaba bil maghfirah.
orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk, orang-orang yang menukar azab dengan ampunan. Maka terus kemudian antara azab dengan ad-dolalah, ini kebaikan apa keburukan? Keburukan. Antara al-huda dengan maghfirah, kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang menukar kebaikan dengan keburukan. Kalau dalam bahasa Arab dibalik, orang-orang yang menukar keburukan dengan kebaikan. Maka lebih memilih keburukannya daripada kebaikannya. Orang yang seperti itu, fama asbarohum alan nar. Fama asbaro, maka alangkah. Ma-nya itu sebetulnya mazaidah. Asbaro itu berasal dari kalimat sobru, artinya sabar. Kalau mengikuti pola af'ala atau af'alu, maka kalimat ini bermakna lebih, bermakna sangat. Fama asbarohum, maka alangkah sabarnya mereka. Tapi sabar di sini bermakna apa, Pak? Dalam bahasa kita sehari-hari ya juga sering ngucapin gaya-gaya bahasa seperti ini. Gitu. Misalnya, ini misalnya nih. Anak kita. Nak, jangan lari-lari di situ licin. Jangan lari-lari di situ licin. Tetap ya lari-lari, Pak. Lari-lari. Begitu jatuh, kepalanya benjol. Nah, enak kan? Kita ngomong apa, Pak? Enak kan? Padahal dia sedang kesakitan itu. Itu kalimat enak kan itu ngomong, itu bahasa apa itu, Pak? Enak kan? Lu masuk neraka kok dibilang sabar. Karena ibaratnya apa? Orang dibilangin nggak bisa-bisa, Pak Haji. Udah dibilangin, jangan lari-lari. Nanti kamu jatuh. Jatuh beneran. Dia kesakitan. Ibunya ngomong apa? Wah, enak kan? Ayo, enak kan? Padahal dia sedang kesakitan. Ini kalimat bahasa-bahasa seperti itu nih. Fama asbarohum alan nar. Jadi sabar kadang-kadang bisa bermakna tahan. Alangkah tahannya mereka di atas api neraka. Karena apa? Membiarkan dalam keadaan kesesatan, membiarkan dalam keadaan tersiksa. Makanya sebenarnya orang-orang yang bermaksiat kayak kita misalnya bermaksiat itu kan sebenarnya membiarkan diri kita tersiksa. Nah, itu dibilang fama asbarohum alan nar. Alangkah sabarnya dia, alangkah kok membiarkan diri tersiksa di dalam api neraka. Kok membiarkan tubuh kita itu mendapatkan siksa. Kok enggak ada usaha untuk menghindar atau bagaimana? Saya ulangi, ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang istarau, mereka telah menukar ad-dolalata kesesatan bil huda dengan petunjuk, wal adzaba dan siksa bil maghfirati dengan ampunan. Fama asbarohum, maka alangkah sabarnya mereka alan nari atas api neraka. Coba diulang dari awal ya. Langsung terjemahnya dari innalladzina. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidaklah mereka memakan dalam perut-perut mereka kecuali api neraka, dan Allah tidak berkalam pada mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih atau siksa yang pedih. Lanjut, ulaika mereka itu orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk, dan
siksa dengan ampunan. Maka alangkah sabarnya mereka atas api neraka. Ba'idin, shiqaqin ba'idin, lafi shiqaqin, sungguh dalam perpecahan, ba'idin yang jauh, ba'id. Makanya ada lagu Salamim Ba'id. Apa Pak? Salamim Ba'id, salam dari jauh. Shiqaqim Ba'id, shiqaq apa artinya tadi? Perpecahan, ba'idin yang jauh. Siapa lagi? Oh, kayak nggak ngelihat. Ayo. Nah. Dzalika, itulah, bi annallaha, sesungguhnya Allah, betul, nazzalal kitaba, bil haqqi, dengan kebenaran. Ikhtalafu, berselisih, fil kitabi, ya, tentang Alkitab, sungguh dalam, ya, sungguh dalam perpecahan yang jauh. Dzalika, itulah, bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah. Ini ada kalimat anna dan inna, ya Pak ya. Yang atas ini anna, yang bawahnya apa? Inna. Itulah, dengan sesungguhnya Allah, nazzalal kitab, dia telah menurunkan Alkitab, bil haqqi, dengan benar. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu, yang berselisih. Karena ada kalimat alladzina berakhiran ya nun, maka ketemu kata yang berakhiran wawu alif. Ini satu paket. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih fil kitabi, tentang Alkitab, lafi syiqaqim ba'idin. Lafi, sungguh, lanya bermakna sungguh. Kan la itu bisa bermakna sungguh, bisa bermakna bukan tidak, bukan. La itu bisa bermakna sungguh, la yang pendek. Bisa bermakna sungguh dan bisa bermakna, dulu di paket 1 udah, ini paket 1 di juz 1. Jadi kalau lupa wajar kan. Kalau lupa wajar. Dulu juz 1 sudah pernah. Jadi kalau ini artinya apa? Lahu, baginya atau miliknya, ya kan? Terus ada kalimat lafi syiqaqin. Maksud saya itu sama-sama lanya ini loh Pak. Sama-sama la. Ada yang bermakna bagi, ada yang bermakna sungguh,
Ada yang bermakna huruf jar, ada yang bermakna huruf taukid. Gitu maksudnya. Ya. Nah, gimana untuk menandai itu, apakah bermakna sungguh atau bermakna bagi? Lihat kata setelahnya. Domirnya pun harus domir muttasil, nggak boleh domir munfasil. Karena kalau saya ganti lahu menjadi lahua, maka apa Pak Arif artinya? Lahu baginya. Kalau lahua, sungguh dia. Padahal sama-sama domir. Gitu. Ya, jadi contoh misalnya gini. Ada tulisan laka. Apa artinya? Bagimu. Kalau K-nya saya ganti dengan anta, la anta, maka berubah menjadi sungguh. La anta, sungguh kamu. Lahu baginya, lahua, sungguh dia. Itu. Berarti ketika ada la ketemu dhamir muttasil, maka bermakna bagi. La ketemu selain dhamir muttasil, bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf, yang penting bukan dhamir muttasil, maka dimaknai sungguh. Misalnya ada kalimat la ayatin. La ayatin. Berarti sungguh tanda-tanda, sungguh ayat-ayat. Nah ya. Nah ini la fi syiqaqin. La-nya bertemu dengan huruf fi. Maka bermakna apa? Sungguh. La fi syiqaqin, sungguh dalam perpecahan, ba'idin yang jauh. Itulah sesungguhnya Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran, dengan hak. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Alkitab, maksudnya berselisih tentang Alkitab, lafi syiqaqim ba'id, sungguh mereka dalam perpecahan ba'idin yang jauh. Wah, sebelum saya lanjutkan, inna isim fi'il atau huruf? Inna huruf, alladzina isim, yaktumuna fi'il madhi mudhari atau amr? Mudhari. Ada suaranya tadi nggak kelihatan. Iya, harus maju ke depan sini biar kelihatan. Ma apa-apa itu berarti apa? Berarti apa? Isim. Anzala fi'il, madhi mudhari atau amr? Madhi. Allahu isim. Min huruf, alkitabi isim. Wa yastaruna fi'il, madhi mudhari atau amr? Fi'il mudhari. Bi huruf, hi isim. Samanan isim. Qalilan isim. Ulaika isim. Ma bermakna tidak, berarti huruf. Yakuluna fi'il apa? Mudhari. Fi huruf. Butuni isim. Kenapa? Karena setelah huruf jar fi. Him isim. Illa huruf. Annaro isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Wa huruf. La huruf. Yukallimu
fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Hum isim. Allahu yauma isim. Al-qiyamati wa la yuzakki fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Him isim. Wa la huruf. Hum isim. Adzabun isim. Alimun isim. Nah sekarang ini pelajaran hari ini. Kalau sudah bisa menyebutkan isim fi'il itu udah lulus sudah. Nah, sekarang adalah pelajarannya fi'lul mudhari. Kalau kemarin fi'lul madhi, sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mengikuti polanya ada 3. Yang pertama semuanya begini. Fi'il mudhari itu selalu diakhiri dengan dhammah. Kalau tidak ada ketambahan huruf apa-apa, diakhiri dengan dhammah. Kalau fi'il madhi diakhiri dengan fathah. Kalau fi'il amr diakhiri dengan sukun gitu. Nah, fi'il mudhari pola yang pertama bunyinya adalah yaf'ulu dulu. Yaf'ulu. Pola yang kedua tulisannya sama. Huruf terakhir tadi apa? Dhammah. Terus kemudian yafnya sama. Cuman yang bikin beda adalah yang tadi u sekarang a. Menjadi yaf'alu. Itu polanya. Pola yang ke berapa? Ketiga. Tulisannya sama. Kalau nggak ada harokatnya itu sama, Pak. Huruf terakhir apa? Dhammah tetap. Huruf pertamanya fathah, samain aja. Yaf. Yang bikin beda ininya, i-nya. Yang bikin beda. Pokoknya yang bikin beda itu ain fi'ilnya. Yang tadinya u menjadi a menjadi i. Gitu. Nah, kalimat ya-nya ini yang depan ini nanti itu kalau diawali dengan ya, bisa diawali dengan ta, bisa diawali dengan hamzah, bisa diawali dengan na. Gitu ya. Berarti apa diurutkan aja ya? Anita. Diurutkan aja biar gampang mikirnya. Pertama a, non, terus kemudian ya, kemudian ta. Nah, a ini bermakna aku, na bermakna apa? Kami, ya bermakna dia, tak bermakna kamu. Gitu. Maka kalau yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, ini polanya ya Pak, polanya dulu, polanya. Jadi ya yang di awal itu bisa diganti, nanti bisa berubah menjadi af'ulu, af'alu, af'ilu.
naf'ulu, naf'alu, naf'ilu, dan seterusnya. Karena ya-nya itu bisa berubah-ubah. Nah, karena perubahannya di awal, ciri pelakunya di awal, maka itu ciri bentuk fi'il mudhari', bentuk fi'il mudhari', gitu. Nah, kalau kalimat sudah mengikuti pola yang pertama, yaf'ulu misalnya, maka sudah tidak bisa mengikuti pola berikutnya. Karena satu kata hanya mengikuti satu pola, satu wazan. Contoh. Misalnya ada kalimat tadi apa? Yaktumu. Yaktumu. Ini berarti polanya apa? Betul, polanya yaf'ulu. Berarti kalimat iyanya ini bermakna dia. Nah, kata ma artinya menyembunyikan. Berarti yaktumu, dia menyembunyikan. Misalnya kalimat yaktumu ini nggak ada harokatnya, maka kita baca apa? Kita baca bagaimana? Kalau nggak ada harokatnya, gimana cara bacanya? Ya tetap bacanya yaktumu. Tidak boleh dibaca yaktimu atau yaktamu, nggak boleh. Karena kalimat yaktumu sudah mengikuti pola yaf'ulu. Misalnya lagi, ada kalimat apa bacanya nih? Pertama bacanya ya, huruf terakhir dhammah, huruf keduanya sukun. Apa? Ya lamu, berarti polanya apa? Pola yang keberapa tadi itu? Yaf'alu. Nah, kalau kalimat ya'lamu ini saya hapus harokatnya, maka gimana cara bacanya? Ya tetap dibaca ya'lamu. Jangan dibaca ya'lumu atau ya'limu, nggak boleh. Karena apa? Ilmu sorofnya datangnya belakangan, bahasa Arabnya sudah ada. Al-Qur'annya sudah ada duluan, baru muncul ilmu sorof. Jadi ilmu sorof yang mengikuti apa, Pak? Mengikuti Quran. Jangan dibilang Al-Quran mengikuti ilmu sorof, gitu. Ya, jadi Al-Qur'annya sudah ada duluan, baru ada ilmunya, gitu. Karena ilmu nahwu sorof ini datangnya belakangan, gitu. Ya, misalnya ada lagi di ayat yang tadi. Kalau yuzakihim itu awalnya yu, ini beda lagi. Kita awalnya yang ya dulu aja. Yakuluna, nih yakulun. Yakuluna. Caranya kita ambil yakulunya saja. Wawunun jangan dihitung. Berarti polanya apa? Polanya adalah yaf'ulu. Yakulu, yaf'ulu. Ini polanya. Berarti nanti kalau sudah tahu mengikuti pola seperti itu, nanti tinggal dirubah caranya untuk membuat menjadi fi'il madhi. Itu nanti kita gabungkan untuk menjadi fi'il madhi. Misalnya lagi, ada lagi enggak? Misalnya ini. Ta'buduna, kita ambil ta'budunya saja. Wawununnya itu kan menunjukkan ciri pelakunya
jamak. Nah, kita ambil tak budunya saja. Tak budu. Berarti polanya apa? Polanya adalah yaf'ulu. Yaf'ulu. Tak budu. Kalau tanya diganti ya berarti ya budu. Kalau tak budu engkau menyembah, ya budu dia menyembah, budu aku menyembah, nak budu aku menyembah, kami menyembah. Gitu. Ini polanya sudah sesuai polanya. Itu. Sudah sesuai. Nah, ini polanya. Sudah mengikuti satu pola. Gitu ya. Jadi fi'il mudhari' polanya ada berapa tadi? Fi'il mudhari' polanya ada 3, yaitu apa? Yaf'ulu, yang kedua yaf'alu, yang ketiga yaf'ilu. Polanya ada 3. Fi'il madhi juga sama. Fi'il madhi polanya ada berapa? Ada 3 juga. Apa itu? Fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Yang jadi beda itu cuman ainnya saja. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Nah, kalau fi'il amr nanti mengikuti pola fi'il mudhari'. Itu nanti gampang itu. Yang penting ini fi'il mudhari'nya dulu. Ini gampang nggak Pak? Gampang ya? Gampang kalau bisa. Gampang kalau bisa. Ya. Biasanya itu adanya di perbedaan pendapat, Pak. Perbedaan pendapat antar ulama. Ya, biasanya perbedaan pendapatnya ada di misalnya fi'il madhinya yang misalnya fi'il madhinya fa'ala, ada yang berbeda pendapat antara fa'ila sama fa'ila, ada yang berbeda pendapat antara yaf'alu atau yaf'ilu. Paling itunya aja. Oh, itu paham apa enggak? Oh doang. Ya, maksudnya gini, maksud saya gini, ini berbeda pendapatnya biasanya di sini. Misalnya nih ya, kan misalnya nih kalimat fa'ala ini fi'il apa? Fi'il madhi. Saya cuma ngetes saja, ingat nggak ini fi'il madhi? Fi'il madhi. Itu ternyata fi'il mudhari'nya itu fa'ala ada yang tulisannya sama. Nyut-nyutan ya Pak. Ingat fi'il mudhari' itu huruf terakhir apa? Dhamma. Tulisannya dhamma dulu. Karena ini 3 huruf, ini fathah. Kita aja dulu. Huruf kedua selalu sukun. Ini. Yang bikin beda itu huruf ainnya. Sengaja ini. Fa'ala nih fathu dhamin. Berarti fa'ala yaf'ulu. Ya, fathu dhamin, fathu kasrin, berarti fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Bedanya apa? Bedanya di ainnya doang. Kalau ada kalimat yang mengikuti pola fa'ala, maka fi'il mudhari'nya antara 3, pilih salah satu. Ya, ini salah. Antara 3, pilih salah satu. Misalnya, ini contoh itu misalnya. Ada kalimat kataba. Kataba polanya apa Pak? Fa'ala, ya kan? Ini kan, polanya kan sama kan? Fa'ala, kataba. Berarti fi'il mudhari'nya tulisannya tetap begini. Huruf pertamanya tetap fathah, huruf keduanya sukun, huruf keempatnya dhammah.
Nah, tergantung ini. Taknya ini apa? Apakah yak tubu, apakah yak tibu, atau yak tabu? Itu nanti perbedaannya biasanya di situ, Pak. Gitu. Nah, sekarang kira-kira apa? Yak tubu. Kenapa kok yak tubu? Kenapa enggak yak tabu atau yak tibu? Nah, sering dengernya itu. Itu yang penting, Pak. Sering dengernya itu. Ya masalahnya kita nggak sering denger. Jadi repot mau jelasinnya. Ya. Berarti nanti kalimat kata bayak tubuh. Contoh lagi, contoh. Misalnya ada kalimat kasaba. Ini kan fa'ala. Jadi nanti fi'il mudhari'nya tulisannya tetap huruf pertama, karena ini 3, berarti huruf pertamanya fathah, huruf keduanya sukun, huruf keempatnya dhamma. Ini selalu begini. Yang jadi masalah itu cuman ini doang. Gitu. Berarti antara 4 huruf yang jadi masalah cuman apa? Cuman satu. Kadang-kadang satu huruf ini yang bikin repot. Padahal 3 huruf gak masalah, ya kan? Gitu. Ini misalnya ada lagi. Ini kan gak ada harokatnya kan, Pak? Gak ada. Sekarang yang pertama dulu, kasaba yak sibu. Kasaba yak sibu. Ini kalau kita ingin tahu apa fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu, biasanya kalau bapak beli kamus, ini kamus bahasa Arab, sekalian yang tebel, Pak, yang gede, jangan yang kecil-kecil, sekalian yang gede, misalnya kamus Al-Munawwir atau apa yang gede sekalian, kan di situ nanti lengkap, wazannya langsung ada, fa'ala yaf'ilu langsung di. Yang kedua, fi'il madhi, ini fi'il madhi itu selalu diawali fathah, diakhiri dengan fathah. Yang jadi masalah cuman lamnya, nih masalah. Kembali lagi, satu huruf yang jadi masalah, yang dua nggak masalah. Fi'il mudhari' juga sama, berawalan, karena ini 3 huruf, berarti berawalan fathah, huruf keduanya sukun, huruf ketiganya nanti nggak jelas, ya kan? Huruf keempatnya dhammah. Selalu begini. Tuh. Lam lagi kan? Nah, ini tinggal bagaimana kita pernah nggak ketemu kalimat ini. Pertama, ya limu apa ya lamu apa ya lumu? Ya lamu, yang pernah kita baca adalah ya lamu. Nah, sekarang fi'il madinya, kalau ininya fathah, ini fathah, ya lamu, maka pilihannya cuma 2, antara fa'ala atau fa'ila. Apa dek? Ada suaranya, nggak ada orangnya. Antara alama atau alima. Yang mana? Alima. Berarti alama nggak kepake. Alima ya'lamu. Nah, karena kan fi'il madhi itu kan ya sama kayak tadi. Fi'il madhi juga polanya ada 3. Fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Fi'il mudhari' juga polanya ada 3. Yaf'alu, yaf'ilu, sama yaf'ulu. Sama-sama ada 3. Ya kayak capres kita ada 3, capres sama. Nah, kita mau milih yang yaf'alu, yaf'ilu, apa yaf'ulu, terserah. Itu.
Udah nggak usah dilanjutin, udah sampai situ aja. Alima ya'lamu. Itu. Alima ya'lamu. Contoh lagi contoh. Udah nggak usah dilanjutin, nanti kedengeran di YouTube bahaya. Ayo, ini apa nih? Ingat yang tadi saya bilang, huruf fi'il madhi selalu dibaca fathah awalnya, huruf terakhirnya fathah. Fi'il mudhari' karena ini 3 huruf, maka ini fathah, sukun, titik-titik, dhamma. Tuh, permasalahannya ada di ro-nya ini. Itu doang sebenarnya. Jadi 3 huruf yang bermasalah cuma 1, 4 huruf yang 1. Gitu. Sekarang apa? Syaroba apa syariba? Kalau kita pernah dengar itu yasrobu. Yasrobu. Pakainya fathah. Yasrobu. Pernah dengar itu? Di Quran ada yasrobu. Pakainya ro. Oh, berarti kalau fathah itu antara syaroba atau syariba. Ayo, faman syariba. Di ayat berapa itu? 60 berapa itu? Faman syariba. Pakainya ri. Syariba yashrobu. Nah, nanti perbedaan pendapat di kalangan ulama itu hanya sebatas ini. Ada yang syaroba, ada yang syariba. Makanya di dalam kadang-kadang di tafsir itu ada, misalnya syaroba bi fathir ra. Dijelasin nama dia, karena dia seorang yang penafsir itu dia mengikuti pendapat yang bukan syariba tapi syaroba, misalnya gitu. Hanya berbeda pendapat hanya itu. 5 ya 6 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, tambah ayatnya. 177. Nanti kita deteksi ya Pak yang sesuai dengan yang tadi. Kosakata yang baru bunyinya as-sailin. As-sailina. Sa'ala artinya apa? Sa'ala. Sa'ala. Kalimatnya nih sa'ala. Artinya apa? Minta. Kalau sa-nya dipanjangkan berarti orangnya. Ya, orangnya. Kalau ada ya nunnya berarti jamak. Berarti apa? Peminta-minta, pengemis. Ya, as-sailin. Ar-riqab apa riqab? Budak, hamba sahaya. Al-mufuna, orang yang menepati bi'ahdihim, janji mereka. Al-ba'sa'i, kesusahan, kesengsaraan, kemelaratan. Wad-dharra'i, ya, darurat yang ya susah, kesusahan. Al-ba'si, ba'si itu apa? Kesusahan karena peperangan. Al-ba'sa. Wahinal ba's. Dah. Ulangi lagi ya. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta. Wafir riqabi, dan pada orang hamba sahaya. Wal mufuna, orang-orang yang menepati. Fil ba'sa'i,
dalam iya, jadi nanti ada kalimat ba'sa dharra sama al-ba's gitu. Kalimatnya hampir-hampir sama. Ba's sama ba'sa. Itu kalimat sama itu. Gitu. Maksudnya ada orang kesusahan karena orang lain, ada kesusahan karena memang dari dirinya. Ya, Pak ya. Jadi nanti dibedakan. Misalnya karena peperangan. 177, Pak. Misalnya karena peperangan. Ini kan dia kesusahan karena suatu keadaan. Gitu. Yang beda dengan dharra wa dharra'i. Kesusahan yang sifatnya karena mungkin cacat atau apa, dharra. Al-ba'si. Khin itu apa khin? Itu masa, waktu. Wa khinal ba's, dan masa al-ba's apa? Masa peperangan. Ulaikal ladzina sadaqu sudah. Yuk, siapa lagi? Iya, Pak Arif dulu, Pak Arif. Iya, setuju. Iya, Pak. Mm-mm. Ke timur dulu, timur. Dzawil kurba. Kurba, Pak, kekerabatan. Wasailina, orang yang minta-minta. Janji mereka apa, dalam ya, ya, sabar ketika waktu perang. Orang-orang yang bertakwa. Ini 100,5 nih, 100,5. Iya. Iya. Ya, gantian. Sekarang minal nyenderiyun. Orang-orang orang-orang yang nyender. Iya. Pak Haji Qasim udah tobat, udah gak mau nyender lagi. Laisal birra, laisa tidak ada atau tidaklah, karena laisa itu dia sama dengan kana. Kalau kana ada, kalau laisa tidak ada. Al birra, birru itu sama dengan al hasanah, kebaikan. Makanya istilah al birru itu kebaikan yang tak ternilai, yang tidak bisa ditandingi, itu al birru. Ya, kayak misalnya birrul walidaini, apa nih birrul walidaini? Nah, itu kita mengartikan bukan saja berbuat baik tapi berbakti. Gitu. Antuwallu wujuhakum. Tidaklah sebagai kebaikan yang sempurna antuwallu, bahwa kalian memalingkan, menghadapkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Ini artinya suatu kebaikan itu tidak hanya dilihat dari sisi orang hanya
sholat saja misalnya gitu. Ya sholat baik, tapi ternyata masih banyak apa Pak? Masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Orang mempermasalahkan kiblat saat itu ya, mempermasalahkan kiblat yang tadinya menghadap ke Ka'bah berubah menjadi ke Baitul Maqdis, yang sekarang berubah lagi ke Ka'bah, itu dipermasalahkan. Sebenarnya bukan masalah menghadap kemana, tetapi di ayat yang lain disebutkan walillahil masyriqu wal maghrib. Arah timur, arah barat itu kepunyaan Allah. Tetapi di dalam ayat ini lebih ditekankan kepada walakinnal birro, akan tetapi al birro, kebaikan yang sesungguhnya itu man, orang yang. Kenapa man tidak diartikan barang siapa? Kenapa? Karena kita tidak menemukan kalimat makanya. Ada nggak kalimat maka? Tadi nggak ada kan? Nggak ada. Karena man itu bisa bermakna orang, bisa bermakna barang siapa. Akan tetapi kebaikan itu orang yang amanah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wal malaikati, dan beriman kepada para malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab, wan nabiyin, dan beriman kepada para nabi. Nah, udah titik sampai situ tuh. Sampai di sini udah. Itu. Wa atal mala. Nah, kok di sini tahu-tahu ada kalimat atal mala. Jadi nanti dikembalikannya ke kalimat apa Pak? Kalimat amanah pertama. Kebaikan yang pertama adalah kaitannya tentang keimanan. Keimanan yang sempurna, iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, ya gitu ya, keimanan. Yang kedua, ata, ini walakinnal birra man ata, gitu. Maksudnya kembalikannya ke sana Pak. Jadi dikembalikannya ke kalimat ini. Ini kalimat ini, walakinnal birra man amana. Tetapi kalimat ata, walakinnal birra man ata, gitu ya. Jadi tidak dianggap sebagai kebaikan orang itu menghadap ke barat, ke timur dan ke barat. Tetapi kebaikan yang sesungguhnya pertama apa? Man amana. Yang kedua man ata, orang yang memberikan al-mala. Mal apa? Hartanya. Memberikan hartanya itu ala hubbi, atas kecintaannya. Jadi yang diberikan itu adalah sesuatu harta yang paling dicintai. Paling dicintai. Ini berat Pak, ini saya ngomong aja gak berani. Berat untuk jalaninnya. Pak Haji Qasim yang paling disenangi apa Pak Haji Qasim? Harta yang paling disenangi. Kontrakan, kasihin. Loh. Berat kan Pak? Ini berat banget. Kalimat ini gak sembarangan. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang paling dicintai. Mobil apa? Kasih Pak. Itu kasih ke siapa? Nah, kasihnya ke siapa? Zawil kurba, orang yang paling dekat, yang mempunyai kekerabatan. Paling dekat siapa? Pak Arif, kasih. Gitu. Nah, kalau dibilang kurba ini apa? Yang kurba dekat secara nasab, dekat secara tempat, dekat secara mempunyai kekerabatan, kekeluargaan. Enggak apa-apa. Kurba ini kan bukan membahas tentang dawil kurba yang kaitannya tentang zakat atau kan gitu ya Pak. Yang penting dekat aja. Siapa yang mendengar itu? Tetangga kalau kita katakan korib karena kaitannya tentang tempat, ya tetangga. Zawil kurba. Wal yatama.
anak ya yatim. Ya yang deket tadi udah deket, anak yatim lagi. Udah deket anak yatim lagi. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Masakin itu jamak dari kalimat miskin. Miskinun, satu orang miskin. Kalau masakin, beberapa orang. Masakin dong, masakin. Orang-orang miskin. Wa benas sabil, ibnu sabil. Ibnu itu anak, as-sabil apa? Jalan. Anaknya jalan apa? Gang. Aduh, buat bercandaan. Anaknya jalan apa ya? Gang sempit. Apa Pak? Ibnu sabil itu apa? Ya musafir. Tapi kadang-kadang kita ya aneh. Kita mau musafir itu kadang-kadang ya malah benci, malah ini gitu. Malah kita suudzoni. Gitu. Ini PR-nya pengurus masjid ini. Jangan sampai ada musafir yang kesusahan. Sekedar nyari minum, air minum aja susah. Gitu. Musafir. Jadikan masjid itu tempat yang paling aman bagi musafir. Gitu. Yang sering saya sampaikan, ada masjid di pinggir jalan ditutup, sehingga orang musafir mau sekedar mampir istirahat nggak bisa. Begitu jalan lagi ada gereja yang dibuka, akhirnya mampir kemana Pak? Gereja. Itu kan repot nanti jadinya gitu. Giliran ntar diviralkan marah. Padahal kitanya sendiri yang tidak welcome, tidak ngasih kesempatan tuh. Padahal syariatnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu ya tidak harus orang, wah dia enak banget ke masjid cuma kencing doang. Ya nggak usah kayak gitu, nggak usah. Yang penting dia Islam, masuk ke masjid, itu Ibnu Sabil. Oh dia nggak sholat, nggak usah, itu urusannya dia sama Allah. Kita itu hanya suruh ngurusi Ibnu Sabilnya. Keenakan dia nggak sholat, ke masjid nggak sholat lagi, cuma tidur doang gitu. Ya anggap aja tidurnya di masjid, nanti sholatnya di rumah. Kalau orang yang nggak musafir kan apa? Tidurnya di rumah, sholatnya di masjid. Kalau yang nggak musafir, kalau yang musafir tidurnya di masjid. Karena apa, mau sewa hotel mahal, tidurnya di masjid, nanti sholatnya di rumah. Walaupun sebenarnya bisa sholat di situ, ya istirahat di situ bisa. Wasailin, orang yang ini bukan pengemis ya, orang yang minta. Sail, orang yang meminta. Wa firriqabi, dan ar-riqab. Ar-riqab itu apa? Hamba sahaya ya. Ar-riqab. Wa aqamas sholata, ini maksudnya gini. Kalimat wa aqamas sholata ini bukan orang yang mendirikan sholat, yang diberikan harta tadi itu. Bukan. Ini yang ketiga. Yang ketiga, kalau tadi kan yang pertama apa? Orang yang beriman, yang kedua orang yang memberi. Yang ketiga, wa aqamas sholah, kebaikan itu walakinnal birra man aqama, gitu. Ini kalau kita nggak ngerti wawu atofnya diatofkan kemana, nanti diartikan tuh orang-orang yang sholat itu diberikan harta tuh, orang-orang yang sholat itu. Wa atal mala, kepada siapa? Wa aqamas sholah. Kan bahaya nih Pak. Entar orang pada sholat minta, entar sholat nggak dikasih marah. Saya kan rajin ke masjid, nggak kebagian. Wah ini salahnya ketua DKM ini. Gitu. Iya, ketua DKM-nya disalah-salahin Pak Ji. Gara-gara dia rajin ke masjid nggak kebagian. Padahal nggak ada urusannya sebetulnya kan Pak. Gitu. Nah ini maksudnya tiga walakinnal, ini kalau diurut dari atasnya dia. Walakinnal birra man amana, walakinnal birra man ata, walakinnal birra man aqama. Gitu. Padahal sama-sama wa kan Pak? Sama-sama wa, ini juga wa. Berarti wa-nya ini kembalinya beda. Gitu.
wa aqamas sholata. Ini yang keempat, wa ataz zakata. Ini baru nih. Baru ngomong masalah zakat. Wa aqamas sholata wa ataz zakata. Man aqama as-sholata man ataz zakata. Wal mufuna, yang ke berapa? Yang kelima, wal mufuna, dan orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka orang-orang yang menepati bi ahdihim janji mereka, idza ahadu apabila ia berjanji. Jadi dia tidak berkhianat kepada saya karena dia tidak berjanji pada saya, gitu. Ya, misalnya nih ada artis lewat nggak ngasih duit ke saya, dia nempati janji nggak Pak? Enggak kan? Enggak. Karena dia nggak pernah berjanji, kecuali ada yang pernah berjanji, Pak nanti saya kasih kalau ini. Oh, dia berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin. Orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i dalam kesulitan, wadh-dharra'i dan kesusahan, wa khinal ba'si dan ketika peperangan. Sabar dalam keadaan susah. Karena ada sabar itu ada berapa Pak? Sabar ada tiga. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kesusahan, sabar dalam satu lagi apa? Sabar dalam sabar dalam kita menjauhi atau meninggalkan kemaksiatan. Jadi, nah kita sabar yang mana tuh? Gitu. Ya, kalau kalimat idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang kemarin kita bahas itu. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar itu siapa? Tadi orang yang beriman, orang yang memberikan hartanya, orang yang sholat, orang yang zakat, terus apa tadi? Orang yang menepati janji, ya, orang yang menepati janji. Terus di sini ada kalimat as-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa khinal ba's. Orang yang sabar ketika dalam kesusahan. Mereka itulah alladzina shadaqu, orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun. Mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu syarat utamanya harus iman. Itulah sering kita dengar kalimat al-muttaqun, al-muttaqin. Syarat yang pertama adalah iman. Jadi kalau kita diingatkan bertakwalah kalian kepada Allah, berarti secara otomatis kita suruh mempertahankan keimanan. Sampai ayat 177. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran ini mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin istiqomah untuk mempelajari Al-Quran ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.